Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mengajukan pra-peradilan setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada periode 2019-2022. Namun Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I. Ketut Darpawan mengatakan berdasarkan pertimbangan yang dibacakan, Hakim berpendapat bahwa penyidikan yang dilakukan oleh termohon untuk mengumpulkan barang bukti guna menetapkan Nadiem sebagai tersangka sudah dilaksanakan sesuai prosedur hukum acara pidana. Hakim juga menyebut penyidik telah memenuhi unsur dua alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan pra-peradilan pemohon tidak berdasarkan menurut hukum dan sudah sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 77, pasal 1 angka 2 ayat pasal 1 angka 2 dan angka 14, pasal 17, pasal 21, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 2 ayat 2 Permen Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali peradilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Sementara kuasa hukum Nadiem, Dodi Abdul Qadir, mengatakan meski kecewa dengan putusan ini, keluarga akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Putusan pra-peradilan ini hanya menilai apakah penetapan tersangka berdasarkan ketentuan dipenuhinya minimal 2 alat bukti itu sudah terpenuhi. Nah, mengenai apakah Pak Nadiem itu bersalah atau tidak bersalah, nanti akan diperiksa lagi di dalam sidang pokok perkara, di mana pemeriksaan akan meliputi secara substansi, ya, berdasarkan alat bukti yang ada. Dan meski begitu, orang tua Nadiem menyatakan akan terus berjuang untuk mencari keadilan. Ibu Nadiem, Atika Al-Gadri, meyakini Nadiem adalah pribadi yang jujur dan tak mungkin melakukan korupsi. Kami tahu bahwa anak kami adalah orang yang bersih, menjalankan seluruh pekerjaannya, karirnya itu dengan prinsip-prinsip itu. Seperti yang sudah pernah saya katakan, dengan prinsip-prinsip moral dan kejujuran dan kebaikan yang teguh untuk nusa dan bangsa. Jadi kita sedih dan nggak mengerti mengapa ini semua terjadi, bisa terjadi. Tapi setelah mengatakan itu, ya udah, sekarang kita hadapi perjuangan ke depan yang pasti masih panjang, nggak mungkin kan. Tapi saya tahu bahwa anak saya anak yang jujur. Keluarga Nadiem menyatakan akan mendukung proses hukum selanjutnya dan meminta doa serta dukungan publik dalam perjuangan panjang untuk membuktikan kebenaran. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.